Hi everyone, today we are going to talk about pronoun atau kata ganti. Apa sih kata ganti itu? Kata ganti itu atau pronoun adalah kata-kata yang menggantikan kata benda. Kita biasa menggunakannya itu untuk avoid repeating the nouns, untuk mencegah pengulangan kata benda. Pronoun ini mempunyai bentuk yang berbeda dan berbagai cara berbeda juga penggunaannya. Contohnya gimana nih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Nih, kemarin aku cari berita ya di bbc.com itu ada kalimat di headline-nya, Trump decree on COVID visiting rules rebuffed as he enters final day. Nah, he di sini menggantikan Trump. Nah, ini fungsinya untuk avoid repeating the nouns. Itu fungsinya untuk menghindari pengulangan Trump ini. Jadi digantikan dengan he. Nah, gambarannya gimana nih lebih jelasnya lagi? Nah, ini aku pakai kata saya. Dalam bahasa Indonesia ini, kata saya, baik dia sebagai subjek, objek, posesif itu sama. Katanya tuh saya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu beda penggunaannya nih. Contoh ya, saya membaca buku. Nah, di sini saya fungsinya sebagai subjek, maka jadi I read book. Kalau objek, mereka menelpon saya karena di sini dia sebagai objek, jadi they call me, bukan they call I. Kemudian posesif, posesif itu apa sih? Kepunyaan. Lisa meminjam buku saya. Ini kan maksudnya buku milik saya. Jadi Lisa borrows my book, bukan Lisa borrow me book atau Lisa borrow I book, tapi Lisa borrows my book. Objek posesif, contohnya Lisa borrows my book ini maksudnya nih kalau objek posesif ini adalah Lisa borrows mine, ini menggantikan pemilik saya ini menggantikan my plus noun-nya. Jadi menggantikan tidak hanya my-nya saja, tapi juga my plus noun. Meskipun namanya objek posesif, tapi bisa juga dia fungsinya sebagai subjek. Kemudian yang terakhir itu refleksif, itu artinya menekankan bahwa ini loh aku kerjain sendiri. Kalau di sini kan saya ya, jadi saya sendiri yang mengerjakan PR. I myself do the homework, not other person. Oke, lanjut ke tabel. Tabel ini dari atas ke bawah itu macam-macam pronoun dalam bahasa Inggris. Kiri ke kanan itu adalah perbedaan penggunaannya berdasarkan fungsinya. Saya baca aja ya. I, me, my, mine, myself. Ini perbedaan F, ini kalau tunggal belakangnya F, kalau lebih dari satu, jamak itu memakai VES ya. Lanjut, we, us, our, ours, ourselves. You, your, yours, yourself. You, yours, yourself. They, them, theirs, themselves. He, him, his, himself. She, her, hers, herself. It, its, itself. Macam-macam pronoun yang pertama, I atau saya dalam bahasa Indonesia dipakai untuk menunjuk diri sendiri, contohnya I am a teacher. Yang kedua, we atau kami atau kita dipakai untuk mengganti susunan titik-titik ni dan you and I. Contohnya my mother and I. Jadi semua yang ada unsur I-nya, maka kata gantinya we. Nah, you tuh ada dua, yang singular dan plural. You yang singular ini artinya Anda atau kamu, dipakai untuk menunjuk menggantikan lawan bicara satu orang. Sedangkan you yang jamak artinya Anda sekalian atau kamu sekalian itu dipakai untuk menggunakan susunan titik-titik and you. Contohnya the teachers and you, the girl and you. Nah, they, unik nih kalau they, mereka dalam bahasa Indonesia ini kan mereka pasti manusia ya. Kalau bahasa Inggris ini bisa menggantikan manusia, benda, hewan yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi ini titik-titik dan titik-titik ini bisa the nurse and the doctors, contohnya ya, the students and the teacher, atau menggantikan bentuk jamak. Bentuk jamak kan kalau dalam bahasa Inggris itu ditambah s atau es. Contohnya the cats, the nurses, the cat and dog. Ingat, tidak ada unsur I dan you, karena kalau ada
titik-titik and I, kata gantinya we, titik-titik and you, kata gantinya you. Kemudian he, dia laki-laki, dipakai untuk satu orang laki-laki, misalnya a man. Kemudian kalau she, dia perempuan, dipakai untuk menggantikan satu orang perempuan, contohnya Lucy. Dan yang terakhir itu it untuk menggantikan satu benda atau satu binatang, misalnya a cat, the book. Ada pertanyaan nih, misal gini, kalau pernah tuh aku lihat film barat gitu ya, kucing itu kok pakainya bukan it ya, she atau he ya. Boleh pakai he atau she kalau yang pemiliknya tuh sudah akrab dengan hewan peliharaan. Biasanya itu untuk hewan peliharaan ya, dan dia sudah memberikan nama ke hewan itu, jadi itu bisa dipakai he atau she. Nah, lanjut, ini saya terangkan berdasarkan fungsi atau posisinya. Yang pertama, sebagai subjek itu terletak di depan to be atau kata kerja. Subjek itu di depan to be atau kata kerja biasanya terletak pada awal kalimat. Contoh nih, Lucy closes the door. Di sini, Lucy ini kata gantinya she, bukan her atau herself karena dia fungsinya sebagai subjek. Saya nggak akan bacakan semuanya ya, contoh aja satu. Kemudian objek terletak di belakang, objek itu adalah terletak di belakang to be atau kata kerja, atau terletak di belakang preposisi, misalnya preposisi itu kata depan. Contohnya for, to, from, with, about. Contoh nih, the driver drives the car. Kebetulan kalau it itu baik subjek maupun objek itu sama kata gantinya. Tapi kalau misalnya the teacher teaches Tom and me, dia us bukan we karena di sini kami ini sebagai objek bukan sebagai subjek. Nah, catatannya ini khusus ada beberapa bentuk yang boleh memakai bentuk subjek dan bentuk bisa juga pakai objek. Contohnya kalau subjek dan objeknya itu setelah it, this atau that. Contoh who is this? Kita bisa pakai it is I atau it is me, atau misal nih what happened to the Smith? That is they bisa, atau that is them itu juga bisa. Fungsi ketiga atau posisi ketiga itu sebagai possessive. Possessive itu kepunyaan ya. Punyaan ini milik siapa gitu, misal gitu. Nama atau jabatan diikuti oleh koma atas s. Jadi misalkan nih, my book atau Hasan's book. Nah, itu kan Hasan, atas S itu kan menunjukkan kepemilikan ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Saya beri contoh nih, this is Jessica's and my book. Ini bukunya Jessica dan bukunya saya. Jadi kata gantinya our. Next, di objek posesif. Fungsi yang keempat. Objek posesif itu tanpa diikuti benda yang dimilikinya. Kalau tadi kan posesif diikuti oleh benda. Jadi ini sudah menggantikan semuanya ya. My bag is black. Sintas is red. Maksudnya Sintas di sini itu adalah bag-nya Sinta. Jadi my bag is black, Sintas is red. Karena sudah paham nih yang dimaksud Sintas ini apa sih? Karena ini sedang membicarakan tas. Jadi kalau tasnya saya itu black, punyanya Sinta is red. Jadi yang udah tahu nih. Jadi maksudnya di sisi Sintas itu adalah Sintas bag. Nah, ini diganti dengan hers, kata gantinya. The handphone is Vera's. Maksudnya ini kan tidak ada kata benda setelahnya. Ini yang dinamakan dengan objek posesif. Terus misalnya, the children paintings are good. I like the children's. Maksudnya di sini adalah the children's paintings. Kita cukup ngomong aja the children's, atau kita cukup ngomong I like theirs tanpa perlu menyebutkan the children's painting karena udah disebutin painting, sudah disebutkan sebelumnya. Yang terakhir, refleksif itu untuk menunjuk diri sendiri, subjek atau objek sendiri, dan untuk memberikan tekanan. I bought myself the Jakarta London ticket nih ya, tambahin tiket ya. Maksudnya saya sendiri loh yang membeli tiket Jakarta London, tambahin tiket ya. He made the cake himself. Dia membuat cake-nya sendiri, bukan orang lain yang membuatkan. Nah, bentuk refleksif pronoun ini yang dipakai dalam kalimat perintah langsung. Misal gini, kalau yang kita pakai refleksif ini kalau perintah langsung ini pakai yourself atau yourself. Contoh nih,
do it yourself students. Jadi kalau perintah langsung gini, refleksifnya cuma dua pilihan itu, yourself atau yourself. Oke, that's all kita bahasan pronoun kali ini. I'm sorry if I made mistake in this topic. Dan would you please to subscribe this channel? Dan kalau mau request materi apa untuk dibuatkan materinya bisa komen di kolom komentar ya. Thank you.